Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial proses manufaktur assembly and finishing laboratorium sistem manufaktur terintegrasi. Pada video kali ini kita akan melakukan pengelasan pada semua part yang praktikan sudah buat menggunakan mesin las dan gerinda. Sebelum masuk kepada proses pengelasan, praktikan harus tahu terlebih dahulu alat pendiri yang wajib teman-teman gunakan selama berada di shop floor. Berikut ini merupakan komponen-komponen mesin las yang akan teman-teman gunakan dalam proses assembly. Yang pertama yaitu kabel power, kemudian ada pemutar arus untuk mengatur arus, kemudian ada switch on off, ada klem massa, kemudian ada penjepit elektroda. Berikut ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengelasan. Yang pertama ada elektroda, penitik, magnet las, palu, dan juga sikat besi. Untuk APD yang digunakan dalam proses pengelasan meliputi wear pack untuk melindungi tubuh operator dari cedera ringan hingga berat dan percikan api dari proses pengelasan. Kemudian ada sarung tangan las yang digunakan untuk melindungi tangan operator dari percikan api las. Kemudian ada welding shield yang digunakan untuk melindungi area wajah saat melakukan proses pengelasan agar tidak terkena percikan api. Kemudian ada sepatu yang digunakan untuk menghindari resiko kecelakaan pada bagian kaki. Sebelum melakukan proses pengelasan, praktikan perlu menyiapkan beberapa alat bantu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu magnet las, kemudian yang kedua terdapat sikat besi, yang ketiga adalah palu las, dan yang terakhir yaitu elektroda. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu kita perlu memasangkan terlebih dahulu elektroda kepada klem massa dengan membentuk sudut sebesar 45 derajat. Setelah terpasang, kita perlu menyiapkan kedua part yaitu top frame dan juga rack frame. Setelah itu kita perlu setup menggunakan magnet besi. Letakkan kedua part dan juga magnet besi pada bidang yang datar. Kemudian kita perlu menyesuaikan antara top frame dan juga part right frame ini agar tegak lurus. Setelah dirasa tegak lurus, kita perlu melakukan penitikan terlebih dahulu pada bagian atas, tengah, dan juga bawah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ketika proses pengelasan tidak bengkok. Setelah itu kita bisa melakukan pengelasan menggunakan teknik berikut, yaitu dengan melakukan proses pengelasan secara bertumbuk. Untuk melakukan pengelasan, kita perlu memasang terlebih dahulu klem massa pada meja las.
Kemudian menyalakan power supply kepada stop kontak. Jangan lupa untuk memasang terlebih dahulu menggunakan APD yang kita perlukan. Kemudian untuk melakukan pengelasan, ratakan terlebih dahulu elektroda pada besi yang sudah disediakan. Setelah dirasa stabil, kita bisa langsung melakukan penitikan pada benda kerja. Setelah dilakukan penitikan pada 3 titik yaitu atas, tengah, dan bawah, kita bisa melanjutkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kita perlu melakukan penitikan pada sisi yang lainnya. Lakukan penitikan yang sama yaitu pada 3 titik pada bagian atas, tengah, dan juga bawah. Setelah penitikan dilakukan pada dua sisi, kita bisa melanjutkan dengan melakukan langsung proses pengelasan. Setelah proses selesai, kita perlu membersihkan dahulu sisa-sisa dari pengelasan menggunakan palu. Kemudian kita bisa menyikat menggunakan sikat besi.
Kemudian lanjutkan proses pengelasan pada sisi sebaliknya. Setelah itu lakukan proses yang sama, yaitu membersihkan sisa pengelasan menggunakan palu dan juga sikat besi. Setelah kedua sisi dilakukan pengelasan, kita perlu mengelas juga bagian luar dan juga dalam. Lakukan proses pengelasan pada bagian dalam dengan cara setup seperti berikut. Setelah selesai, setup benda kerja lagi untuk melakukan pengelasan pada bagian luar. Untuk pengelasan bagian luar, kita perlu melakukan setup sebagai berikut. Setelah itu kita bisa melanjutkan langsung pada proses pengelasan bagian luar.
Berikut ini merupakan mesin gerinda tangan yang digunakan dalam proses pengikisan. Yang pertama adalah saklar, yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin gerinda tangan. Selanjutnya terdapat cover pelindung yang berfungsi untuk melindungi operator dari hasil percikan yang dihasilkan mesin gerinda. Yang terakhir yaitu batu gerinda yang berfungsi sebagai alat pengikisan, dan batu gerinda yang digunakan berjenis grinding wheels. Alat bantu yang digunakan pada proses pemotongan menggunakan mesin gerinda tangan yaitu ragum. Untuk APD yang digunakan pada penggunaan mesin ini terdapat pertama wear pack untuk melindungi badan operator dari percikan api mesin gerinda tangan. Kedua, sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan saat bekerja dari percikan api arus listrik, benturan, dan goresan benda tajam atau kasar. Ketiga, safety glass untuk melindungi mata dari percikan api dan material sisa berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata. Yang keempat, earmuff digunakan untuk meredam suara bising yang dihasilkan oleh mesin. Dan yang terakhir yaitu sepatu untuk menghindari kecelakaan pada bagian kaki dan meningkatkan efektivitas pergerakan operator selama bekerja. Selanjutnya kita akan melakukan penghalusan pada benda kerja yang telah dilakukan pengelasan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu letakkan benda kerja pada ragum. Jangan lupa untuk mengenakan APD-nya. Pastikan kabel power berada di belakang operator. Kemudian nyalakan mesin gerinda tangan dengan menggeser saklar on-off. Untuk cara menggerinda dari pengelasan ini adalah kita harus memiringkan grinding wheel yang ada dan kita harus sama ratakan sampai hasil pengelasannya itu rata.
Setelah melakukan proses penghalusan menggunakan gerinda dan ditemukan masih terdapat lubang, teman-teman perlu melakukan proses pengelasan ulang. Pertama-tama kita perlu melubangi terlebih dahulu bagian yang berlubang tadi menggunakan penitik dan juga palu. Proses ini dilakukan agar ketika dilakukan proses pengelasan ulang, benda kerja akan rapat secara sempurna. Setelah itu kita perlu melakukan setup seperti yang telah diajarkan pada sebelumnya. Setelah itu pasang APD sesuai ketentuan. Dan kita bisa langsung memulai proses pengelasan. Lakukan proses yang sama, yaitu dengan cara melakukan penitikan terlebih dahulu dan juga melanjutkan dengan proses pengelasan. Kemudian lakukan proses yang sama untuk bagian part top frame dan juga left frame. Untuk langkah-langkahnya yaitu sama dengan proses sebelumnya.
Selanjutnya, lakukan proses penghalusan menggunakan gerinda tangan seperti sebelumnya. Dan pastikan kabel dari gerinda berposisi di belakang dari operator. Berikut merupakan hasil dari proses gerinda. Setelah proses pengelasan part top frame dengan right dan left selesai, lakukan pengukuran panjang dari sisi terluar right dan left frame menggunakan meteran untuk membuat part hollow platform menggunakan besi hollow. Pertama, siapkan material berupa besi hollow dan alat bantu pengukuran, meliputi meteran, penggaris siku, dan penggores. Lakukan pengukuran sepanjang hasil dari pengukuran panjang sisi terluar right dan left frame yang sudah diassembly sebelumnya. Kemudian beri tanda menggunakan penggores dan bantuan penggaris siku. Lakukan hal yang sama untuk hollow platform satunya. Setelah selesai melakukan penandaan, maka kita memotong part hollow platform ini menggunakan mesin gerinda potong. Langkah pertama, teman-teman meletakkan besi hollow pada pengunci benda kerja. Kemudian cek terlebih dahulu apakah posisi benda kerja sudah sesuai dengan cara menurunkan mata gerinda.
Jika dirasa sudah sesuai, kunci dari pengunci benda kerja agar benda kerja tidak bergerak. Posisikan diri di sebelah kiri mesin gerinda potong, kemudian lakukan pemotongan dengan beberapa kali pengangkatan mata gerinda. Lakukan hal yang sama untuk part hollow platform yang kedua. Dan berikut merupakan hasil dari pemotongan menggunakan mesin gerinda potong. Langkah selanjutnya, lakukan proses pengikiran menggunakan ragum dan kikir. Langkah pertama, pasangkan benda kerja pada ragum, kemudian kunci benda kerja hingga kencang. Kemudian lakukan pengikiran dengan gerakan yang searah. Lakukan hal yang sama untuk hollow platform kedua. Berikut merupakan hasil akhir dari pembuatan part hollow platform. Berikutnya, melakukan assembly pengait ke top frame yang sudah di-assembly sebelumnya. Pertama, pasangkan benda kerja ke ragum, kemudian kencangkan hingga kuat. Kemudian, pasangkan pengait ke kedua lubang yang berada di top frame. Selanjutnya, kita akan menggunakan mesin las yang sudah dipraktekkan sebelumnya waktu training. Pertama, pasangkan elektroda ke penjepit elektroda. Kemudian atur voltase ke arah 60 volt. Nyalakan mesin dengan menekan tombol switch on. Kemudian gunakan APD mesin las.
Lakukan proses pengelasan dengan melakukan perataan elektroda ke metal base terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil pengelasan pada pengait ke top frame. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengikisan menggunakan mesin gerinda tangan. Pertama, letakkan benda kerja ke ragum. Teman-teman harus memastikan bahwa kabel mesin gerinda tangan berada di belakang operator. Dan jangan lupa untuk menggunakan APD. Setelah itu, lakukan proses pengikisan dengan menggeser switch on. Lakukan hal yang sama juga pada pengait kedua. Dan berikut ini merupakan hasil pengikisan pada part top frame dan pengait. Langkah selanjutnya ialah melakukan proses pengelasan pada part steel base dengan top frame. Langkah pertama, letakkan frame pada ragum dan kencangkan sampai benda kerja tidak berubah posisi. Kemudian, ukur jarak untuk meletakkan steel base menggunakan meteran sepanjang 75 mm dari pengait dalam. Kemudian, beri penanda menggunakan penggores dan letakkan steel base pada tanda yang sudah dibuat. Kenakan APD untuk melakukan proses pengelasan.
Lakukan pengelasan dengan melakukan penitikan terlebih dahulu pada bagian samping kanan dan kiri part steel base. Setelah selesai melakukan pengelasan, lakukan pengikisan menggunakan mesin gerinda tangan. Pertama-tama, pasangkan benda kerja pada ragum. Gunakan APD untuk melindungi operator. Teman-teman harus memastikan bahwa kabel gerinda tangan berada di belakang dari operator, kemudian teman-teman dapat melakukan pengikisan. Berikut ini merupakan hasil dari pengikisan. Langkah selanjutnya adalah melakukan assembly frame yang sudah dibuat dengan hollow platform. Pertama, tidurkan frame pada meja kerja, kemudian letakkan hollow platform pada bagian bawah benda kerja. Selanjutnya, gunakan magnet las untuk menahan benda kerja agar tidak berpindah. Selanjutnya, kita akan melakukan proses penitikan untuk memastikan bahwa hollow platform tidak dapat bergerak. Gunakan APD untuk melakukan proses pengelasan. Lakukan dua penitikan pada bagian kiri dan juga bagian kanan dari hollow platform.
Setelah dilakukan proses penitikan, lakukan hal yang sama pada Holo Platform kedua. Pastikan untuk melakukan penitikan pada bagian atas Holo Platform juga. Setelah selesai melakukan penitikan pada Holo Platform bagian atas dan bawah, lakukan pengelasan secara full dari Holo Platform atas terlebih dahulu. Pertama, gunakan APD untuk penggunaan mesin las.
Setelah selesai melakukan proses pengelasan, jangan lupa untuk melakukan pembukulan pada bekas las menggunakan palu las dan membersihkan sisa las menggunakan sikat besi. Selanjutnya, teman-teman akan melakukan pengikisan pada bagian hollow platform atas yang sudah dilas menggunakan mesin gerinda tangan. Pastikan menggunakan APD untuk melindungi operator. Kemudian, lakukan pengikisan seperti langkah sebelumnya dan pastikan kabel gerinda potong berada di belakang operator. Berikut merupakan hasil dari pengikisan menggunakan gerinda tangan. Kemudian, setelah selesai melakukan pengelasan pada bagian hollow platform atas, lakukan pengelasan untuk hollow platform bawah. Pastikan untuk menggunakan APD penggunaan mesin las. Jangan lupa untuk melakukan pemukulan pada bekas las menggunakan palu las dan membersihkan sisa las menggunakan sikat besi. Setelah selesai melakukan pengelasan pada bagian hollow platform bawah, lakukan proses pengikisan dengan langkah dan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah mengenakan APD, teman-teman lakukan pengikisan seperti langkah sebelumnya dan pastikan kabel gerinda tangan berada di belakang operator. Berikut ini merupakan hasil dari pengikisan menggunakan mesin gerinda tangan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan assembly pada part steel mat dan juga steel rod dengan menggunakan mesin las. Lakukan setup sebagai berikut. Pertama, kunci steel rod pada ragum. Kemudian masukkan lubang steel mat pada bagian steel rod yang sudah dibuat. Pastikan bahwa steel mat memiliki rongga untuk diisi dari elektroda. Pastikan untuk menggunakan APD penggunaan mesin las.
Lakukan pengelasan seperti biasa dengan melakukan pendidikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar benda kerja tidak dapat bergerak lagi. Setelah dilakukan penitikan, lakukan pengelasan dengan mengisi bagian tengah menggunakan elektroda. Lakukan pemukulan pada bagian bekas las dengan menggunakan palu las, kemudian bersihkan sisa las menggunakan sikat besi. Jika proses pengelasan masih memiliki lubang seperti berikut, maka perlu dilakukan pengelasan sampai semuanya tertutup atau terisi rapat dan sempurna. Selanjutnya, kita akan melakukan pengikisan pada bagian yang telah dilakukan pengelasan dengan menggunakan mesin gerinda tangan dengan cara yang sama. Apabila hasil dari pengikisan masih terdapat bagian yang berlubang, lakukan proses pengelasan kembali dan kemudian lakukan proses pengikisan ulang. Berikut ini merupakan hasil dari pengikisan part steel mat dan steel rod. Langkah selanjutnya adalah melakukan assembly untuk part steel mat barrier dengan steel mat. Pertama, jepit tang penjepit ke ragum hingga kuat. Kemudian, jepit steel mat dengan steel mat barrier menggunakan tang menjepit hingga kencang.
pastikan untuk menggunakan APD sebelum melakukan proses penitikan. Kemudian, lakukan penitikan 3 titik menggunakan elektroda hingga benda kerja tidak dapat bergerak posisi. Kemudian, pecahkan hasil penitikan menggunakan penitik. Selanjutnya, untuk melakukan proses pengelasan penuh, ganti elektroda. Kemudian ubah voltase ke arah 80 hingga 100 volt. Lakukan las penuh dari atas hingga bawah. Setelah selesai proses pengelasan, maka lakukan pengikisan pada bagian yang sudah dilas sebelumnya. Pertama, pasangkan benda kerja ke ragum. Kemudian, gunakan APD untuk melindungi operator. Pastikan kabel power berada di belakang operator dan lakukan pengikisan dengan menggeser switch on. Lakukan pengikisan untuk steel mat barrier sebelah satunya. Berikut ini merupakan hasil dari pengikisan.
Sebelum melakukan proses finishing atau proses pengecatan, praktikan harus menghilangkan kotoran yang ada pada part yang sudah diassembly dengan menggunakan gerinda tangan wire wheel brush. Untuk prosesnya dilakukan dengan cara yang sama dengan gerinda tangan grinding wheel. Akan tetapi, ketika memakai gerinda tangan dengan wire wheel brush, ini tidak boleh selalu ditekan, tetapi hanya ditempelkan saja. Lakukan proses penggerindaan dengan menggeser switch on-off. Selanjutnya adalah proses finishing. Nah, pada proses finishing ini kita akan melakukan pengecatan pada part yang sudah teman-teman buat. Untuk proses pengecatan, kita menggunakan alat bantu berupa kuas, kemudian tang penjepit, kawat sebagai pengaduk, dan cat. Pertama, buka dulu tutup catnya, kemudian teman-teman bisa aduk catnya terlebih dahulu menggunakan kawat pengaduk. Selanjutnya, lakukan pengecatan secara merata untuk semua part yang sudah selesai dibuat. Untuk proses pengecatan ini tidak ada urutannya ya teman-teman. Yang terpenting lakukan pengecatan secara merata. Setelah semua selesai dicat, tunggu beberapa menit sampai catnya kering semua. Setelah menunggu catnya kering, langkah terakhir ialah melakukan assembly dari semua part produk hydraulic press. Pertama-tama, siapkan dulu partnya. Yang pertama ada frame, coupler, ada steel mat yang sudah dirakit, ada steel guard, ada mur dan baut, ada spring atau pegas, kemudian ada 3D mold, dan terakhir adalah hidroliknya. Oke, untuk proses assembly pertama, kita akan merakit coupler dengan steel guard menggunakan mur dan baut. Lakukan assembly dengan penempatan dan arah part seperti ini. Masukkan mur melalui steel guard dan couplernya sampai keluar lagi di steel guard sisi satunya. Setelah murnya terlihat, kita langsung pasang bautnya. Pasang bautnya sampai dirasa kencang ya teman-teman. Setelah selesai memasang coupler pertama dengan steel guard, masukkan part tersebut ke dalam frame. Kemudian teman-teman bisa lakukan assembly dengan proses dan langkah yang sama untuk coupler kedua. Selanjutnya, setelah selesai memasang coupler kedua beserta steel guard-nya, kita bisa memasangkan spring atau pegas pada pengait atas dan pengait bawah pada kedua sisinya.
Selanjutnya, pasangkan steel rod dan steel mat yang sudah diassembly ke bagian dalam dan posisikan partnya di tengah. Selanjutnya, pasangkan 3D mold-nya terlebih dahulu ke atas hydraulic press, lalu tempatkan hydraulic press-nya ke dalam bagian steel mat dan steel mat barrier-nya. Nah, ini dia untuk hasil akhir dari proses assembly produk hydraulic press. Dan untuk cara penggunaannya, operator dapat menaik turunkan hydraulic press seperti langkah berikut. Sekian